adil itu bukan sama ya rata, juga bukan sama rasa. Kalau adil sama rata, kita enak jadi bapak ya, punya anak, ada yang masih TK, ada yang masih yang sudah kuliah, sama rata. Jadi pakai aja standar TK semuanya, jadi ringan ya, karena makanya adil itu watakan syai'in fi mahallihi ya, meletakkan sesuatu sesuai porsinya, tempat di situ adalah porsinya. Makanya yang kuliah ya, diberi biaya beda dengan yang masih TK, itu adil. Ini menjadi gambaran bahwa nanti masuk juga kepada tugas antara seseorang yang sudah disebut ustadz dengan para jamaah, itu beda harusnya ya. Ini menjadi catatan. Makanya sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana pemahaman Islam itu jangan mengikuti hawa nafsu. Pada pertemuan sebelumnya itu kategori tidak mengikuti hawa nafsu sudah kita dorong menjadi lebih jelas, bahwa yang dinamakan tidak mengikuti hawa nafsu itu adalah mengikuti ilmunya dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau mengikuti ilmu dengan pemahaman tidak benar saja, itu kita sebut mengikuti hawa nafsu. Nah, salah satu yang harus kita kuatkan itu adalah tadi memahami porsi, di mana dalam belajar agama ini khususnya sumber utamanya Al-Quran ya. Tetapi lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, bisa kita sebut sebagai proses untuk belajar Islam khususnya Al-Quran itu dengan kalimat ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Yang pertama tahapnya adalah Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Ini proses yang kadang-kadang pemahaman orang kalau sudah sampai tahap ini sudah selesai, padahal tidak. Tahap yang kedua yang lebih berat itu, yang sering tidak dilakukan, itu adalah wabayyinatin minal huda. Proses ya, mendapatkan keterangan-keterangan. Allah pakai kata jamak di situ, bayyinat. Dalam bahasa Arab bayyinat itu berarti tidak cukup satu. Yang dinamakan jamak itu paling sedikit 3. Lebih tidak dibatasi, tapi paling sedikit 3. Baru kemudian Al-Furqan ya, Al-Furqan itu tahap ketiga. Nah, yang jarang dipahami oleh orang hari ini, yang bermasalah bukan ayatnya, yang bermasalah bukan hadisnya, tapi yang bermasalah adalah pemahaman terhadap ayat, pemahaman terhadap hadis tersebut. Pemahaman yang tidak benar terhadap ayat Al-Quran bisa mengakibatkan kesesatan. Bukan ini ayat Quran, cuma dia memahaminya salah, ya sesat. Oh, ini hadis sahih, ya hadis sahih, tapi yang membuat sesat bukan hadis sahihnya, tapi pemahaman terhadap hadisnya itu dia tidak benar. Maka proses yang sering mengakibatkan terjadi kesesatan itu para ulama menyebut 2
isrof atau al-ghulu sama, sikap berlebih-lebihan. Tapi maksud berlebih-lebihan itu bukan kelebihan, bukan. Berlebih-lebihan itu semangatnya kebanyakan sementara ilmunya kurang. Itu yang disebut berlebihan itu begitu. Selama ini nggak pernah ngaji apa-apa, tiba-tiba diajak ngaji hadis, jadi dia pikir hadis baru. Jadi setiap mendapatkan hadis dari gurunya, langsung dipakai kalau melihat apa saja di sekitarnya, di masyarakatnya yang nggak sama dengan hadis itu adalah salah. Ini PR yang cukup berat karena awalnya tidak ngaji dengan semangat itu ngaji, tapi ngaji ingat belajar itu harus mengambil pelajaran dari bela diri. Biasanya kalau 3 bulan, 6 bulan ikut bela diri intensif, sabuknya masih putih, kira-kira kalau ada yang melototin lirik suka ngajak berantem atau enggak? Wah, itu udah, kalau namanya sabuk putih semuanya pengen ditantang. Tapi kalau sabuk hitam sama, ternyata itu terjadi juga di bukan hanya dunia persilatan, dunia persilatan lidah juga. Jadi ngaji baru 3 bulan, tiba-tiba semua tetangganya udah ada yang benar, dihajar semuanya. Yang dipakai apa? Yang dipakai kan katanya Pak Ustadz kan balighu anni walau ayat. Ya sampaikan gitu. Tapi makna sampaikan itu bukan al-furqan. Porsi sampean baru udalinas. Udalinas yang dimaksud apa? Tadi saya ngaji dapat hadis begini. Terus maksudnya begini, ya nggak tahu, namanya juga kita baru ngaji ya, cuman ya nanti kalau kita sudah tahu hadisnya nanti kita tanyakan. Itulah mulai proses bayinat. Bayinat itu kan berarti baik hadis atau ayat Al-Quran itu butuh keterangan. Bagaimana cara memahami keterangan? Ingat, saya baru pekan yang lalu itu jamaah ada yang katanya pulang kampung itu ketemu kawannya, udah lama nggak ketemu, kemudian kawannya itu lagi ngomong apa, dan kemudian kebetulan jamaah ini pernah dengar hadis riwayat Muslim disampaikan, oh kalau kayak gitu kata hadis ini begini. Kaget dia karena kawannya itu mah kata si Muslim. Coba hadis riwayat Muslim dibilang kata si Muslim. Begitu ada satu lagi berkenaan dengan Imam Bukhari, itu kata dia kata si Bukhari. Buyur juga saya Ustaz, kok kawan saya kenapa nih? Kata dia, dalam nggak usah pakai gitu-gituan. Kalau mau jelas itu pakai Quran saja. Terus apa maksud pertanyaannya? Nanti kan saya lagi agak sering ke kampung, gimana kalau ketemu lagi? Harus ngomong apa? Saya bilang karena dalam tanda kutip ini berhubungan
Ya pakai jurus ada bercanda aja. Bagaimana Pak Ustaz bercandanya gitu kan? Nanya sama dia, ya. Karena di dalam Al-Quran itu kita harus paham data yang disebut Al-Quran di dalam interaksi kita itu yang mana Quran itu. Ini dulu, Quran secara wujud, bukan Quran secara pemahaman. Kalau pemahaman bukan hanya wujud Quran itu. Quran secara wujud yang mana Pak? Kan tadi orang tadi ngomong Quran, nah sekarang kan biar kamu tahu nggak wujud Quran yang mana? Yang 30 juz yang mana Quran itu? Oh coba kalau ada yang nanya gimana nih? Mana Quran itu yang 30 juz? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Yang mana berarti? Yang bahasa Arab. Yang berbahasa Arabnya itu. Tapi nanti Quran itu cuma itu doang. Modalnya pakai bahasa Arab langsung paham terhadap Quran enggak. Tapi yang disebut Quran wujudnya kalau mau ditunjukkan yang bahasa Arab. Nanti pura-pura terus kok hebat banget, katanya kan harus pakai Quran. Gimana kamu bisa mengetahui Qurannya? Sekarang gampang, sekarang di handphone juga ada mana nih ayat ini. Nah, terus coba jelaskan kepada saya ayat itu. Sekarang kan dia baca terjemahnya itu dari Jepang. Nah, Bapak bilang aja, oh itu mah kata depak bukan kata Quran gitu kan. Kasihan. Kenapa bilang kata depak? Karena yang bikin terjemahan bahasa Indonesia siapa? Depak tuh. Dia biar stres kan tadi yang ada bercandanya biar dia apa? Jangan sembarangan ngomong. Hadis dibilang kata Muslim dan dia oh berarti kamu ngomong belum, levelnya belum. Jangan ngomong Quran, depak aja ngomong. Kenapa? Yang kamu baca itu produk depan. Kalaulah ketemu yang ngerti bahasa Arab terus nyampaikan Arabnya, Bapak jangan silau dulu. Karena namanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah itu bukan sekedar ayat dan maknanya. Kira-kira pemahamannya yang benar dijaga oleh Allah atau tidak? Bagi kita yang belajar, ada orang menjelaskan Al-Quran begitu-begitu, kita tahu ini nggak benar. Dari mana kita tahu nggak benar? Lihat saja penafsiran para ulama-ulama yang lurus, yang sudah diakui, itulah pemahaman bakunya. Nanti boleh nggak pemahaman tambahan? Boleh, asal tidak bertentangan. Tapi kalau bertentangan, kita bisa bilang apa? Pemahamannya benar atau salah? Jangan nanti orang itu biasanya jurusnya yang mereka kan manusia juga ahli tafsir. Saya bilang, saya selalu isengnya dengan gitu. Malu dong. Kita itu ya cara belajar itu bisa dari cara orang kemana Pak? Untuk tahu cara mendudukkan sesuatu dalam belajar, harusnya bisa belajar dari mana? Dari orang datang ke rumah sakit, dadanya sakit nih, kata dokter umum pokoknya sakit jantung, kata dokter spesialis jantung Bapak enggak sakit jantung. Jadi Bapak sakit jantung atau tidak sakit jantung? Kata dokter umum Bapak sakit jantung, tapi kata spesialis jantung Bapak nggak sakit jantung. Jadi Bapak sakit jantung atau enggak? Enggak. Ya
Itu tadi di rumah sakit ada dokter umum ngomong begini, ada yang lebih ahli ngomong begitu, bapak apa? Yang ahli ya. Lebih ahli. Sekarang bisa nggak dia untuk nyari ahli tafsir? Bisa. Bisa Ibnu Katsir. Jadi kalau ada orang mau lihat dulu dari Ibnu Katsir ayat ini gimana nih? Ada Imam As-Sa'di, ada di sini banyak sudah. Paling berarti paling nggak apa? Lihat 3 gitu ya. 3 penafsir itulah yang disebut bayyinat, sudah masuk kategori membaca keterangan. Tapi keterangan siapa? Ahli tadi. Sehingga bapak tidak mudah dibohongi oleh orang yang menarik banget ini terus kemudian bapak langsung iya mangut udah diajak sesat lah. Gara-gara apa tadi? Seolah-olah prosesnya segampang itu. Kalau ngerti ayatnya, ngerti maknanya, terjemahannya langsung berarti dia benar. Tetap harus ya, anggap dulu diagnosanya itu dari dokter umum, butuh keterangan ahli spesialisnya. Bagaimana dengan orang dia memang spesialis itu, dia dengerin dulu, karena kalau spesialis hari ini harus dibandingkan dengan spesialis yang sudah wafat dan apa? Sudah terbukti dia tidak serong kanan serong kiri, dia lurus kan. Karena kalau orangnya saat ini disebut ahli masih hidup, kita nggak bisa menjamin apakah dia serong kanan serong kiri atau tidak nantinya. Terlalu mengagumi sesuatu yang masih hidup, kita bisa celaka. Karena apa? Ya belum tentu sampai ujung tadi terbaik, tapi setiap yang disampaikan pemahamannya selaras dengan para ahli yang lama, yaitu pemahaman yang benar. Berarti Quran itu bukan hanya teks yang dibaca dan maknanya kan. Sekarang kita harus memahami ini kan masalah keyakinan kita biar tidak mudah disesatkan. Apa argumennya yang jelas bahwa Quran itu, jadi nanti kalau datang orang yang paham betul bahasa Arab jelaskan ke Bapak, apakah langsung itu berarti benar? Belum tentu. Bagaimana caranya kita menyampaikan bahwa tadi, kalau udah hafal Quran, ya kan kita zaman sekarang kembali. Dulu disebut ulama itu memang ada syarat hafal Quran, tapi setiap yang hafal Quran tidak akan bisa jadi ulama kalau perangkat ilmunya, ulumul Qurannya, ulumul hadisnya, fikih dan usul fikihnya itu harus apa? Harus dipelajari, kalau enggak bisa salah. Nah, bagaimana cara memahamkan orang bahwa namanya Al-Quran itu adalah ayatnya plus pemahamannya yang benar? Bagaimana cara menyampaikan bahwa namanya Quran itu bukan ayat ini? Makanya kalau orang ngumpulin ayat terus disimpulkan tanpa merujuk kepada para ahli tafsirnya, bisa sesat. Bapak bikin klub nih antar jamaah, pokoknya tiap hari kita baca Quran, baca terjemahannya, nanti kita kumpulkan terjemahan itu, kemudian nanti kita kumpul bareng. Jadi berarti maksud pemahaman ayat-ayat ini apa, disimpulkan, sesat sudah langsung. Karena dia menganggap Al-Quran adalah hanya teks dan maknanya, tidak plus pemahaman yang benar. Gimana cara? Kok Quran
begitu sih berarti kamu tambah ya enggak. Kalau Quran ini dianggap cukup teksnya tanpa pemahaman yang benar, berarti Allah tinggal cukup jatuhkan aja Quran 30 juz blok gitu. Nggak perlu pakai Nabi, karena apa? Sudah teksnya bahasa Arab diturunkan ke orang mana? Orang Bilabok atau ke orang Arab? Arab. Ke orang Arab, berarti perlu Nabi nggak? Kalau pemahamannya bahwa Quran itu cukup yang ada 30 juz dan maknanya, perlu Nabi nggak? Kagak. Tapi kenyataannya Quran ini nggak begitu. Bukan suatu bundel dikasihin habis itu selesai, bukan. Ada Nabi, ada sahabat, ada proses ya. Nabi itu tadi bermasyarakat, ada berhubungan ekonomi, ada hubungan, itu semua adalah Al-Quran, antara teks dan seluruh pemahamannya yang benar. Selama ini kalau yang dipahami masyarakat ya ini kan Quran gitu ya. Itu ayat Al-Quran, Mas. Tapi ketika ayat Quran itu kamu jelaskan sendiri dengan pemahamannya sendiri, maka itu menjadi Quran atau bukan jadinya? Ayat Al-Quran tapi menyeleweng gara-gara penafsirnya dia sesat, orang dia bukan ahlinya. Sama aja tuh dokter umum ngotot nggak bisa nih karena sakit jantung harus dikasih obat jantung, padahal udah jelas kata ahli jantung enggak. Akhirnya gimana? Enggak sakit jantung minum obat jantung, jadi gimana? Tadi itu sesat tuh begitu. Sudah dia asalnya nggak sakit, gara-gara ketemu tadi dikasih obat, jadinya apa? Sakitnya bukan karena penyakit, karena Obat. makan obat padahal sakit bisa celaka. Banyak kan zaman sekarang saja katanya multivitamin ini atau apa penemuan obat herbal ini bagus loh, dikonsumsi tiap hari. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Autoimun. Karena apa? Ini namanya kalau herbalnya itu menjadi obat, asalnya ada potensi obat, dirutinkan, sama aja mencelakakan diri. Yang boleh tiap hari itu kalau tidak ada efek obat ya, itu bisa. Ya misalnya kan tanya aja, ya kalau cuma minum jahe yang sendiri digeprek ya nggak ada itu. Kalau yang bikin obat dari jahe gimana caranya? Sekilo itu diekstrak jadi apa? Jadi kapsul itu jadi berapa? Nah itu berarti satu kapsul itu jangan-jangan misalnya kayak 10 apa? 10 jahe yang digeprek. Walau dia rutin bisa apa? Karena itu udah obat. Kalau yang sudah diekstrak sampai itu obat, makanya jangan herbal ini nggak apa-apa, nggak bisa. Karena saya pernah ada temen itu yang dia menekuni herbal, lalu dia terus belajar sampai ke dokter dan sebagainya. Itu pemakaian propolis. Dia akhirnya tahu propolis itu bisa siklusnya per bulan. Ya, dia menyarankannya misalnya apa? Ya 2 minggu, kalau 2 minggu pakai, seminggu harus enggak. Atau kalau mau 2 minggu pakai, 2 minggu enggak. Ya, karena apa? Itu efek obatnya ya cukup keras. Ada orang kawannya sembuh, ya dia karena minum rutin tiap hari langsung drop, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata salah satunya ya orang minum propolis itu menurunkan itu tensi, padahal dia tensinya sudah rendah, jadi turunin lagi. Jadi apa? Langsung trauma, dia nggak disuruh minum propolis itu. Namanya itu tadi
yang benar. Jadi beberapa ya, ada kawan saya yang sudah wafat tuh autoimun, salah satunya sebab kalau kita sebut dia jualan apa gitu yang bagus. Kalau yang sakit minum itu bagus, tapi dia sehat minum itu kelebihan dosis. kelebihan semua di tubuhnya, akhirnya dideteksi autoimun. Jadi yang autoimun itu belum tentu karena sakit, kebanyakan itu obat-obat herbal yang konsumsi, apalagi yang mahal-mahal. Akhirnya ada tuh yang keluarganya, saya tahu begitu, sekarang kalau diberikan ya ada minum satu dulu ya, karena yang suka membelikan itu sudah wafat dalam kondisi autoimun berat, sudah bayarnya mahal, rutin minum tiap bulan, ternyata bukan menyehatkan. Kalau bapak-bapak mau sehat ya kayak dulu lah, bikin sawah di mana tiap hari ke situ main lumpur, main itu panasan, itu insya sehat. Nggak usah pakai Pak. Ya minumnya minum air putih, minum itu, tapi apa? Ya itu kuat, sehat dan kuat. Karena tanah itu ternyata terapi juga kan. Lumpur, air itu terapi, itu yang membuat orang dulu kenapa jarang pakai tongkat ya, sawahmu direndam mulu kakinya, boro-boro apa? Pakai tongkat, daripada gagah kuat gitu. Ini kaitannya dengan tadi bahwa apa? Sabar ya. Proses ya, agama kita itu, makanya kan nanti porsi namanya adil itu kan porsinya beda-beda. Kalau tuntutan yang dimiliki oleh jamaah sekalian itu apa? Yang tidak seberat tuntutan kalau kayak saya sudah disebut ustaz, nggak boleh berhenti belajar. Saya harus ya, untungnya saya dulu sudah belajar fikih, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis. Ya sekarang tinggal ibaratnya kalau dari Quran kayak murojaah aja ya, harus ada murojaah dengan perkembangan baru dari pemahaman usul fikih seperti apa ya, kayak gitu. Karena apa? Baru kemarin saya ikut yang standarisasi dari MUI itu, Profesor Niam baru mengatakan hati-hati menjadi dai itu sering ditanya sama jemaah. Nah karena ditanya itu, ingat yang keluar itu seperti fatwa. Kalau sembarangan, kata Profesor Niam, sama dengan pesan tempat di neraka. Jadi kalau sesuatu saat ini, ya misalnya pemahaman wasatiyah MUI itu bagus. Yang selama ini suka diributkan kan yang dari Departemen Agama, yang waktu itu moderasi beragamanya. Tapi kalau panduannya dari MUI itu sekarang beberapa pematerinya sudah menunjukkan bahwa NU Muhammadiyah ini setara. Tapi kalau di daerah kan kadang-kadang MUI rata-rata hanya mewakili kadang-kadang apa? Dari kalangan itu doang, yang lain enggak gitu. Jadi akhirnya tidak seperti pusat. Pusat itu sudah mulai saya sebut profesional, dia ya, selama tidak menyimpang ya tetap tadi Islam yang benar, walaupun berbeda dalam pelaksanaan. Nah, kembali bahwa proses ini yang sering hilang, karena kita kasih contoh bahwa kan ada hadis yang berbunyi ya, al-farqu bainal kafir wal mu'min itu tarkus shalah. Pembeda antara orang beriman dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Itu kalau kita telusuri ya, sarannya para
Nah, ini kan menjadi catatan. Misalnya ada, saya pernah langsung lihat videonya, saya kaget juga kok. Gimana cara, saya kadang-kadang bingung gimana dia cara memahami bahwa bagi yang nggak belajar misalnya ma'rifat tasawuf, ya, bagi yang belajar tahu bahwa nanti saat yang paling tinggi itu adalah tadi bicara sholat itu bukan pelaksanaan sholat. Maksudnya gimana ya? Berarti saya termasuk ya akan berani mengatakan ya terserah kamu, tapi saya nggak setuju dengan kalimat itu karena seolah-olah ujung dari bertasawuf itu nggak kelihatan sholat. Berarti menganggap itu yang paling tinggi, berarti dia menganggap Nabi Muhammad berarti tasawufnya kalau sampai akhir hayatnya beliau tetap sholat, maksudnya mau menganggap bahwa itu tasawufnya lebih rendah. Pokoknya kita sebagai orang yang berpikir lurus, kita mengatakan dia paling tinggi tasawuf tetap siapa? Nabi Muhammad. Masa ada yang lebih tinggi? Sedangkan Nabi Muhammad kelihatan sholat atau nggak kelihatan? Kelihatan sholat. Kita nggak usah yang cari yang aneh-aneh. Kalau dia jelasin begini, betul tak sampean. Tapi saya punya garis yang lurus bahwa paling mengenal Allah adalah Nabi, dan Nabi sampai akhir hayat sholat kelihatan, bukan dia kan mengakukan sholat itu nggak harus kelihatan, tapi Nabi sholatnya kelihatan berjamaah kayak gitu. Jadi ini menjadi gambaran karena sebenarnya dalam kaidah ulama sudah diingatkan, man tafaqaha bi ghairi ya tasawufin tafassaq. Siapa yang belajar ilmu pemahaman fikih syariat tapi tidak memikirkan bahwa pelaksanaan dari syariat itu harus ada pembersihan jiwa, harus ada tahu bahwa makin ilmunya bertambah harusnya jiwa saya makin bersih. Maka kalau enggak seperti itu, tafassak, orang ini rentan untuk berbuat fasik. Sudah disebut kiai besar misalnya. Kalau kiai besar makomnya sudah beda, jadi nggak masalah salaman sama siapa saja, udah kuat imannya. Makanya dibuktikan di zaman sekarang itu. Padahal salamannya sama anak SMP kecil, ternyata nyetrum juga kan, itu kacau kan. Jadi nggak bisa, syariat itu nggak bisa dimain-main. Ya kalau salaman dengan bukan dari mahramnya, kemudian dia lawan jenis sudah balik, harus apa? Ya jangan bersentuhan, misalnya terus. Jadi kan ini masih meremehkan, ini masih banyak. Padahal kata ulama, salah satu kan tadi saya sebut yang meremehkan ilmunya dikit, tapi apa yang berlebihan, ilmunya dikit semangatnya kebanyakan. Nah di kutub yang satu lagi ilmunya banyak, pemahamannya banyak, tapi meremehkan. Itu kawan di situ. Kenapa? Karena kata ulama idza tasawwafa, berarti dia merasa kan sudah hebat nih, merasa sudah suci jiwanya. Bi ghairi tafaqquhin, tanpa mengenal ya, pemahaman syariat yang benar, tazandaqa, maka dia akan seperti orang kafir, zindik, bikin-bikin yang baru. Ya tadi kan, oh nggak apa-apa kita karena makomnya sudah tinggi, berdua-duaan nggak apa-apa, kan konyol. Seolah-olah dia sudah lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sangat
nggak berani berdua-duaan, nggak berani semua. Menunjukkan apa? Sudah hatam sebenarnya dalam pemahaman Islam, semua ada batas yang sangat jelas. Makanya bicara Islam kembali lagi bukan sekedar hudannya yang kelihatan, tapi termasuk apa? Bayyinatin minal huda. Penjelasan-penjelasan, pemahaman-pemahaman ulama yang lurus itu sudah sangat banyak. Sehingga apa? Al-Furqan itu setelah mendengar banyak keterangan. Tadi kalau kita tidak memahami keterangannya, maka melihat siapa saja yang tidak sholat berarti apa? Kafir. Yesus bilang begitu. Ada nggak orang nggak sholat tapi nggak bisa dibilang kafir? Anak kecil yang belum balik. Artinya kan dengan pemahaman yang benar, ayat itu jangan menganggap kafir semua orang yang Enggak sholat. tidak sholat. Orang sudah pikun, akhirnya dia tidak sholat, kafir kan? Enggak. Jadi jangan hadis itu seolah-olah kalau begitu ketemu yang apa? Enggak langsung apa? Oh, berarti kategorinya itu. Jadi sangat jelas. Kenapa kamu nggak sholat? Aduh, saya sibuk banget sampai kayaknya nggak bisa sholat. Itu tidak kafir. Tetap belum disebut kafir, tapi apa? Zalim dia. Dosanya kecil besar. Karena meninggalkan sholat. Alasannya sibuk. Berarti dia sibuk banget, nggak pernah istirahat. Tapi kalau makan ya. Tapi belum bisa dibilang kafir karena dia secara jawaban masih menganggap sholat itu wajib, cuma dia tidak mengerjakan. Alasan tidak mengerjakannya sibuk. Ada nggak yang dosanya besar? Ada. Kamu kenapa nggak sholat? Males. Nah, kalau males ini berarti apa? Sibuk enggak? Gitu ya. Harusnya punya kesempatan banyak untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidak melaksanakan, maka kategorinya apa? Fasik. Kalau tadi kan zalim itu apa? Ya, dia butuh tambahan effort, usaha untuk melaksanakan sholat karena saking sibuknya, makanya zalim. Tapi kalau ini mahal sudah ngapa-ngapain tapi nggak sholat juga, fasik, lebih tinggi dosanya dari yang tadi yang sibuk. Nah, yang kafir yang mana? Dia muslim, KTP-nya juga Islam gitu ya. Kemudian pas dibilangin, kamu kenapa nggak sholat? Kan sholat nggak wajib atau belum wajib karena masih periode Mekah. Ada juga kemarin yang menanya tentang, Ustaz, saya punya kawan katanya kita kalau belum 40 tahun nggak wajib sholat karena Nabi ya di atas 40 tahun baru sholat. Oh gitu. Saya cuma bilang waktu Nabi diangkat jadi Nabi belum wajib sholatnya karena perintahnya belum ada. Nah, bilang dia pas lahir perintah sholat sudah ada belum? Ya kalau udah ada ya udah, berarti kalau menolak maka disebut kafir. Menolak ya nggak wajib loh. Apalagi masa-masa ini kayak masa periode Mekah, jadi kita bawa periode Mekah bilang aja nggak mau sholat gitu ya. Tapi dia menolak. Kalau menolak menyatakan
Jadi hadisnya jelas, ulama nggak ada yang selisih, tapi tidak semua yang tidak salah langsung kafir. Butuh bayyinat minal huda. Jadi adanya hidayah tetap perlu keterangan yang tepat, yang sesuai. Baru bisa apa? Al-Furqan yang jelas. Jadi kalau tidak diiringi tadi itu Al-Furqan bisa masuk. Makanya kita akhirnya ngerti. Saya pernah ditanya gara-gara dengerin di sebuah radio, saya tanya radionya di Indonesia atau di Arab? Ternyata di Indonesia. Dibahas hadis tentang ya, makan daging itu batal. Pernah dengar? Itu ada hadisnya. Tapi dagingnya daging apa? Daging unta. Jadi kurang kerjaan kan dibahas di mana? Di Indonesia. Siapa yang makan daging unta di Indonesia? 1 dari 100 juta juga. Orang kita haji dikasih daging unta aja kagak enak. Artinya ini menjadi catatan. Akhirnya ditambah lagi dengan hadis yang kalau setelah makan daging yang dibakar maka batal wudunya. Ya kan disampaikan hadis itu yang merupakan ya, dalil bagi madhab selain madhab bukan madhab Syafi'i. Seolah-olah ingin mengatakan Imam Syafi'i nggak tahu kali hadis ini gitu ya. Padahal Imam Syafi'i menganggap hadis itu tidak kuat untuk dijadikan dalil wudu batal karena aktivitas tersebut. Makanya ini walaupun hadis benar itu hadis, kemudian ulama madzhab itu berselisih tentang kekuatannya. Kalau tahu bahwa di Indonesia itu ya yang terkenal mengikuti dari jalur Imam Syafi'i, harusnya disampaikan nggak hadisnya? Enggak, kacau itu kalau orang bodoh yang benar. Bapaknya habis makan sate terus kemudian sholat tanpa wudu, bapak sholatnya nggak sah tadi. Kenapa? Bapak habis makan sate nggak wudu? Karena makan sate itu membatalkan wudu. Ya, tapi madzhabnya bukan Imam Syafi'i. Artinya apa? Tidak semua yang menurutnya dalilnya lebih kuat cocok di tempat yang bukan menggunakan itu. Itulah tadi saya sebut adil. Ini bukan pada tempatnya. Nggak boleh sholat nggak sah sholatnya yang menghadap kandang unta. Kan kurang kerjaan. Emang coba cari di Indonesia kandang unta di mana? Ya stres ngapain gitu. Makanya kenapa di tempat-tempat yang jauh, yang heterogen itu kenapa yang besar mengikuti Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i itu tidak ya ekstrim dengan ahli hadis, juga tidak total menggunakan akal, pertengahan gitu. Jadi dengan pertengahan itu makanya masyarakat yang heterogen kayak kita lebih simpel, cocok mengikut mazhab Syafi'i. Jadi bukan karena apa? Oh, kita nggak boleh mana tuh, enggak. Karena nanti pemahamannya sesuai. Kenapa kalau ikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal bisa sering berantem? Karena Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu lebih condong kepada hadis, karena beliau ya ke arah ahli hadis. Ya, hadis itu kalau tanpa dipahami
jadi kesannya keras. Karena dalam hadis itu terkenal tarjih, mana yang lebih apa? Kuat. Sedangkan Imam Syafi'i itu terkenal dengan al-jam'u, bagaimana bisa mengkompromikan yang sangat apa? Sangat ekstrim bertentangannya, bisa mencari jalan komprominya gimana. Nah ini kan yang nggak perlu. Artinya apa? Bukan tidak boleh, tapi apa? Sesuaikan porsinya. Sesuaikan aja porsinya. Artinya apa? Apakah mendapatkan dalil yang lebih kuat adalah solusi bagi seseorang untuk mengikutinya? Belum tentu. Tergantung pembiasaannya. Makanya nggak usah diperdebatkan ada dalil yang lebih kuat kenapa nggak dipakai, itu nggak bisa begitu. Kalau pembiasaannya dari kecil sampai umur 40 tahun ada dalil yang lebih kuat, nggak harus dirubah. Kalau mau ditambah, kalau dia sanggup. Contoh dari kecil sudah Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsiran. Terus ketemu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, secara dalil lebih kuat. Allahumma ba'id baini, coba kalau disuruh berubah bisa stres tuh, saya jadi lupa rakaat gitu. Gara-gara tadi. Artinya apa? Itu namanya tidak adil secara pelaksanaan, sehingga ketemu yang lebih baik hanya untuk itu ada memang. Kalau ada orang menyampaikan tidak adil mati, hanya itu sebenarnya. Jadi dalam melakukan amal-amal berdasarkan hadis dan sebagainya itu sebagai pengetahuan. Kalau mau dipakai membuat dia ada yang gara-gara saya mau ganti yang ini jadi lupa rokaatnya katanya, ya itu tadi proses. Kalau mau berproses pelan-pelan gitu ya. Tapi apa? Tugas kita belajar itu lalu fungsinya apa? Fungsinya yang sudah Bapak lakukan itu cari sesuai atau tidak. Kalau sesuai, walaupun mungkin nilainya nggak terlalu hebat, berarti nggak masalah. Tapi nanti kalau ada yang melakukan yang lebih hebat, nggak usah antipati, itu maksudnya. Jangan kayak kita, ini namanya hutan atau komplek. Bapak-bapak tinggal di komplek apa di hutan? Komplek. Ya, makanya kalau di komplek itu berarti apa? Jamaahnya komplek atau satu macam? Komplek. Komplek. Masalahnya komplek juga. Makanya jangan bilang masjid kita enaknya ya kalau cuma satu kayak masjid di hutan aja, jadi cuma satu warna gitu. Biasa aja, banyak warna. Kenapa? Ini sudah tinggal di komplek dengan kalimat ini namanya kota. Kota itu bermacam-macam. Tinggal apa? Pemahamannya benar. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya ditegur kawan saya dari kecil itu habis sholat saya rusak muka saya. Terus kata dia bid'ah katanya. Saya bilang hukumnya tiga, ada yang menyebut bid'ah, ada yang menyebut mubah, ada yang menyebut sunnah. Kalau terus gimana Ustaz? Dia bilang sampean kalau merusak muka bid'ah, karena sampean mengambil pendapat ya bid'ah. Jadi nanti apa? Sudah ada tiga, silakan pegang masing-masing. Tapi jangan koreksi orang lain. Karena apa? Itu bisa stres Pak. Orang udah dari kecil bisa salam begitu, nggak salam udah apa? Bisa stres tuh. Ya, tadi kan ulama sudah nyampaikan, ada yang berubah, ada yang bersunnah.
bukan bid'ah yang apa? Yang jali, yang terang. Jadi bid'ah masih sama ini. Karena kalau bid'ah yang asli itu semuanya sepakat, tapi kalau tadi itu berarti enggak. Makanya kan salah satu kan yang sering menyebut bid'ah, sering menyebut apa? Subhat. Padahal arti dari subhat itu adalah segala sesuatu yang secara data dan faktanya tidak kuat, hanya melalui asumsi, itu sebenarnya subhat. Jadi dia namanya subhat tuh pokoknya yang gak ikut seperti kelompok dia, kan konyol. Contoh misalnya salaman habis sholat. Salaman habis sholat itu hukumnya apa? Habis sholat salaman hukumnya apa? Nggak ada. Nggak ada hukum. Yang tidak dilakukan Nabi menunjukkan tidak ada hukum. Yang bilang sunnah bid'ah, ngomong sunnah bukan sunnah bid'ah. Orang nggak ada hukum dibilang. Yang bilang bid'ah, bid'ah juga karena nggak ada kok bilang apa? Karena Nabi nggak melakukan. Yang disebut dilarang itu Nabi nggak melakukan atau Nabi melarang? Melarang. Nabi melarang. Kalau nggak melakukan berarti apa? Abstain. Abstain itu hukumnya berarti apa? Boleh iya, boleh tidak. Adanya maksa. Selesai sebenarnya kalau sesuaikan sesuai porsinya. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kenapa dia mengatakan bid'ah? Karena di suatu tempat jadi kaya wajib. Loh, itu kan asumsi, bukan apa? Kalau pakai asumsi masih stres. Itu namanya subhat. Mendasarkan, menyebut hukum dengan asumsi itu namanya subhat. Jadi ya, apalagi Bapak Assalamualaikum, assalamualaikum di masjid mana, ketemu kawannya, kamu ada di sini terus Pak, bukan Alhamdulillah jadi gitu, saya sendiri, gara-gara dia tidak memahami sesuai porsinya. Jadi artinya janganlah, pokoknya kalau yang Nabi nggak melakukan jangan berlebihan, jangan berlebihan disuruh, jangan berlebihan dilarang. Jadi kita gara-gara yang berlebihan menjadi masalah. Baik yang berlebihan akhirnya mengatakan ini sunnah, atau berlebihan menganggap ini bid'ah. Dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Kalau Nabi nggak melakukan berarti apa? Nggak penting gitu. Nggak penting kan? Kalau Nabi nggak melakukan. Jadi tapi jangan dijadikan apa? Menghubungi gitu. Nggak penting kan berarti apa? Kalau ada yang melakukan, ya biarin aja. Kalau nggak melakukan, ya jangan dipaksa orang, bukan perkara penting. Makanya tadi karena masjid kita itu masjid komplek gitu kan, ya nggak harus sama. Selama dia nyangkut di salah satu pemahaman yang benar, itu oke. Makanya tadi yang ngomong dalil, yang ngomong macam-macam sebenarnya apa? Itu bukan ranah jamaah. Jamaah itu dalam handphone apa? User udah pakai aja. Kok kamu beda? Beda orang merek handphonenya beda. Tapi kan apa? Ya mau merek handphonenya apa saja, kalau WA sama kan WA. Ya itu tadi. Jadi kenapa kita apa? Fungsinya, pada fungsinya beda-beda merek boleh, beda-beda tapi fungsinya sama tadi itu. Ini yang terpenting sehingga tadi membentengi kesesatan, tapi juga membentengi
ukhuwah, karena ukhuwah itu wajib. Sedangkan hal-hal yang ikhtilaf itu paling keren apa? Yang diperselisihkan sebenarnya perkara sunnah. Masa gara-gara perkara sunnah menghantam yang wajib? Saya nggak mau sholat di situ, Ustaz. Kenapa? Saya ikut mazhab Syafi'i, kalau setiap subuh kunut, ya, di sini nggak pernah kunut, jadi saya nggak mau berjamaah di situ. Di berjamaah itu memang dalam mazhab Imam Syafi'i nggak sunnah makan. Dan namanya berjamaah utamanya yang dekat atau yang jauh? Yang dekat. Yang dekat, ngapain yang jauh-jauh? Yang satu lagi, saya kan nggak pakai kunut, Ustaz. Terus apa masalahnya? Di masjid saya kunut mulu, jadi saya nggak ke masjid atau nggak cari masjid yang lain. Ya, baca lagi, kamu ikuti siapa, tidak kunut dan sebagainya. Cari ulama, ada nggak ulama ya, yang menyatakan bahwa ke masjid itu harus yang jauh, seolah-olah ke masjid yang lebih dekat itu nggak bagus, pasti nggak ada. Terus ikut sholat subuh tanpa kunut, bisa nggak ikut mazhab Syafi'i? Saya ini pengikut mazhab Syafi'i. Bisa nggak mengikuti orang sholat yang nggak pakai kunut tapi tetap ikut mazhab Syafi'i? Bisa nggak? Bisa. Caranya? Ikuti imam. Ya, caranya tadi mengikuti imam itu semua mazhab wajib mengikuti imam itu. Jadi jangan dikira karena sholat subuhnya nggak pakai kunut terus nggak ikut mazhab Syafi'i. Ikut sebagai makmum, kata Imam Syafi'i harus apa? Ikut imam. Ikut imam. Imam salam ikut salam. Jangan imam salam dia sujud sahwi. Saya mazhab Syafi'i jadi sujud sahwi. Keren banget sujud sahwi, udah nambah 2 kali sujud tapi pahalanya jadi 1. Mau konyol jadinya, udah pekerjaan nambah tapi pahala hanya sedikit apa banyak? Banyak. Harusnya ikut salam dapat 25-27, gara-gara gak ikut salam langsung sujud sahwi malah jadi apa? Namanya sholat sendiri. Ada juga tadi, bisa nggak apa namanya tidak setuju dengan kunut tapi ikut mazhab dia? Bisa sama. Semua mazhab itu kalau berimam wajib ikut imam. Saya nggak mau doa kunut, saya mau begini saja. Itu bukan solusi. Kalau benar-benar mau solusi nggak mau ikut imam kunut, maka buktikan dong berani sujud duluan. Saya nggak mau ikut imam kunut, berarti dia harus sujud. Tungguin tuh imam saat dia sujud, tapi sama kejadiannya, pahalanya berapa? 1. Gitu. Makanya rugi. Imam-imam itu mau mazhab apapun, kalau namanya masuk masjid berjamaah, udah mode ikut imam masing-masing, jadi ikuti imam sampai beres. Imam salah saja harus diikuti nggak? Harus. Ternyata sholat subuhnya 3 rakaat. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam tadi sholat kenapa 3 rakaat? Oh begitu. Kalau imamnya nanti ya udah kita semuanya berdiri, Allahu Akbar, langsung sujud. Ya, Allahu Akbar duduk, sujud dari Allahu Akbar, langsung duduk, langsung salam, nggak usah baca tahiyat tuh nggak usah. Udah semuanya tadi. Habisnya itu artinya imamnya iseng. Jadi bagaimana bapak-bapak sholat kita ya berapa rakaat? Orang yang bodoh 4 tadi 3 sekarang tambah. Oh bapak nih harus ngaji nih kalau gitu. Kalau yang sudah ngaji berapa sholat subuhnya berarti berapa? Ya 2 rakaat. Yang kan sudah sujud sahwi berarti apa? Yang salah sudah dihapus. Jangan cerita di rumah tadi imam salah, orang udah sujud sahwi. Ibaratnya catatan, tadi ada
dengan beginilah kita apa? Beda juga tersenyum, kemudian kita harus menjaga persaudaraan tadi, kekompakan sama-sama jamaah masjid Al-Ittihad. Ya, jadi kalau di luar sana mau ikut mana saja, masuk sini kan satunya adalah jamaah masjid Al-Ittihad. Gitu ya. Siapa yang jadi imam itu yang diikuti. Ya. Mau salah aja ikut, karena apa? Kalau saya itu kemana-mana paling hobi sebenarnya nggak jadi imam. Kalau ada imamnya cuma enak, karena apa? Alhamdulillah dapat pahala penuh, nggak pakai susah-susah. Kalau disuruh imam itulah stres. Ini diperiksanya apa? Diperiksanya mati-matian gitu ya. Nanti kalau kurang dari ya 25 derajat itu yang di belakang mah enak. Ya, jadi insya Allah kalau semuanya paham nggak akan mau tuh kita jadi imam. Yang ada masjid gitu ya jadi imam. Makanya saya kalau tempat-tempat yang imamnya sudah ditentukan, saya suruh masjid enak. Ya sekali-kali kita karena tadi ya itu nggak apa-apa, tapi tadi biar kita paham bahwa segala sesuatu kalau kita pahami sesuai porsinya itu indah. Ya, yang kacau itu kan tadi, ya, yang kacau sekarang ini kan kaum muslim dalam keadaan tadi sembarangan. Baik ada ustaznya sembarangan, ininya sembarangan. Masa jamaah begini diajarin namanya dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul itu berdalil. Itu kan bagi para ulama. Yang kalau ulama itu qala Allah, qala Rasul akan ditinjau menurut tafsirannya seperti apa, menurut keterangannya. Nah kalau jamaah qala Allah, qala Rasul langsung apa? Terima mentah-mentah, yang nggak sama dengan itu langsung salah. Gitu. Begitu dikasih laporan, ustadznya bukan jangan gitu lagi, malah seneng. Bagus, mantap, berarti ngikutin saya. Oh kacau banget. Ya, akhirnya apa? Makanya ngajinya kesini aja, nggak usah ngaji ke yang lain lagi, itu makin apa? Rusak. Jadi susah bersama. Padahal dengan kehidupan saja kita bisa ada selera yang berbeda, tapi selama dia dalam koridor ya, keislaman yang sesuai tadi, ada ketentuannya, tinggal saling maklum saja, sehingga ini menjadi catatan yang terbaik. Ada pertanyaan? Ya. Hari yang bilang itu kalau kita mengucapkan assalamualaikum harus dijawab. Apa tuh? Assalamualaikum. Terus? Kita harus menjawabnya. Ya kalau orang muslim sesama muslim jawab. Harus wajib ya. Wajib. Nah, kalau sedang kita di WC gimana? Jawabnya. Ya jawab kan tidak harus keras. Jawab bisa apa? Dalam hati. Dalam hati. Nah, Nanti. iya. Jadi dalam hati nanti pas keluar siapa tadi kan gitu ya. Kalau di WC nggak boleh ada kalimat Al-Quran. Diucapkan Secara sengaja ya, untuk berzikir. Kalau dalam hati boleh. Ya boleh, dalam hati mah nggak pernah ada larangan, tapi kurang kerjaan saja. Nanti kelamaan di WC. Udah di WC mah. Seperti apa wudhu WC. Ya itu tadi salah kita, kenapa tempat wudhunya disatukan sama WC. Harusnya bikinnya apa? WC sama WC luarnya ditutup dulu, udah bukan WC ditutup, dikasih sekat lah gitu ya. Jadi jangan yang disebut kamar mandi sama WC beda ya. Yang dilarang itu kamar mandi yang ada WC-nya, Kloset. yang ada klosetnya. Ya. Tapi kalau yang nggak ada klosetnya baru tempat mandi bukan WC. bukan itu, bukan yang dilarang. Jadi bapak di kamar mandi bak doang sama itu mau kalian assalamualaikum, salam nggak apa-apa. Nanti orang yang ngerti kok jawab salam di kamar mandi, lihat aja kamar mandi saya mah gimana pak? Kamar mandi itu biasanya di sana. Jadi tadi orang itu salah kaprah, jadi seolah-olah nggak boleh ngomong apa-apa di tempat itu, padahal di klosetnya itu. Ada lagi?
Termasuk kalau lagi sholat ada yang salam kan nggak perlu dijawab juga. Ya, jadi itu nggak perlu. Tapi kalau pas di rumah bergerak untuk membukakan pintu boleh, asal usahakan jangan membelakangi tadi, kecuali terpaksa. Udah anaknya kecil, ayo bukain nih mau apa? Ya udahlah lari, yang penting jangan ngomong, bukain lanjutin aja sholat lagi. Itu terpaksa. Ya. Jadi halal semuanya ada ilmunya, tinggal kita pahami yang sesuai gitu ya dengan porsi tadi. Ada lagi? Mudah-mudahan kita bisa ya terus mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya, dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, sehingga kita mudah tadi, dan itu tujuan kita semua jamaah tidak sampai kepada al-furqan tadi. Karena kalau mau sampai al-furqan harus ngaji lagi yang banyak. Sehingga kita user saja, user kayak saya pakai dengan apa yang sudah saya pahami, nggak harus sama gitu ya. Tapi saya melaksanakan sesuatu sesuai dengan pemahaman saya, orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan pemahamannya. Sebagai penutup, ya jangan sampai kan yang terbaik infak, yang terbaik infak sudah itu 5 juta. Ya 5 juta, tapi jangan gara-gara mikirin 5 juta akhirnya apa? Saya baru punya 1 juta, akhirnya nggak diinfak baik sampai habis kan. Jadi ya bagi dia lebih baik apa? 1 juta, kalau dia punyanya 1 juta. Itu kan kalau ada 5 juta. Ya tadi kita ini kadang-kadang benar ada dalil lebih baik langsung apa? Yang itu saja, padahal belum tentu cocok sama kita. Ya kalau enakan mobil Avanza atau enakan mobil Mercy? Mercy, tapi giliran ke bengkel sama beli bensinnya agak enak. Jadi itu tadi, jadi artinya yang cocok dengan kita ini bagus. Jangan bagus menurut penglihatan kita ya bagus, tapi kalau nggak cocok sama dompetnya langsung bisa bangkrut sebulan juga. Itu menjadi catatan. Makanya agama juga gitu, dapat pemahaman yang lebih bagus, sudah bagus, apakah bisa langsung digunakan? Belum tentu. Tapi jadi pengetahuan iya, agar tidak antipati kalau melihat yang sama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.